Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati dari Uniba Madura, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data penelitian yang akan diolah di SPSS untuk memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Isti. Di sini saya sudah menyiapkan data penelitian yang sudah ditabulasi. Kita langsung saja ke cara pengolahan datanya menggunakan SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan datanya dan saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama saya menggunakan variabel X1-nya sistem informasi akuntansi dan X2-nya adalah X2-nya adalah pengendalian internal dan variabel Y-nya adalah pengendalian piutang. Langsung saja kita ke variabel X1, kita salin dulu datanya, kita copy. Terus kita pindah ke SPSS di data view. Kita salin. Paste. Lalu kita salin X2-nya. Pindah ke SPSS-nya. Dan yang terakhir kita copy bagian variabel Y-nya. Setelah itu, data sudah terkumpul semuanya. Kita pindah ke variabel view. Kita ubah namanya di name, yaitu X1. Lalu X2. Dan yang terakhir karena Y-nya 1, jadi kita kasih nama Y saja. Lalu kita ke desimal. Ubah angka 2 menjadi angka 0. Nah, fungsi 0 ini ialah untuk menghilangkan dua angka yang ada di belakang tadi. Lalu kita lanjut di measure, kita ubah a now menjadi cell. Lalu kita ke label, kita kasih nama variabel X-nya tadi itu adalah sistem informasi akuntansi, kita singkat menjadi SIA. Lalu variabel X2-nya tadi pengendalian internal. Dan variabel Y-nya adalah pengendalian piutang. Lalu kita kembali ke data view. Kita pilih analis untuk mengolah datanya. Lalu kita pilih regression dan linear. Klik. Setelah itu akan muncul seperti ini. Dan kita pilih dependent isi dengan variabel Y-nya. Kita pindah ke sini ke dependent. Lalu di independent kita isi dengan variabel X1 dan juga X2.
Setelah itu kita ke statistik. Kita centang semuanya kecuali part and partial dan juga Darwin-Watson. Lalu continue. Kita ke plot. Di Y-nya kita isi dengan S-resid. Terus X kita isi dengan Z-rate. Dan jangan lupa centang histogram dan normal probability plot. Continue. Lalu ke save, kita centang yang unstandard set. Klik continue. Option tidak perlu. Ini memang tidak ada. Di bootstrap, continue. Lalu klik OK. Mohon ditunggu sebentar. Di sini sudah muncul hasil data SPSS. Lalu kita ke analis. Terus kita klik name parametrik ke legacy, terus ke one sample KS. Kita klik residunya, pindah ke test variabel. Lalu klik OK. Setelah muncul data-data hasil SPSS, kita lakukan uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Kita lihat dari NPAR test, yaitu kita lihat signya itu syarat dari normalitas harus di atas 0,055 atau 5%. Nah, data yang saya olah di sini signya itu 200, maka sudah memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua itu kita uji heteroskedastisitas. Kita lihat di scatter plot di sini. Syarat heteroskedastisitas itu titik-titik di sini harus menyebar, jangan berkumpul. Jika berkumpul itu maka terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan data yang saya olah di sini titik-titiknya menyebar. Jadi data ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan uji yang ketiga itu adalah uji multikolonialitas. Kita lihat di tabel koefisien. Nah, syarat dari multikoliniaritas itu toleransinya harus di atas 0,10, sedangkan VIF-nya harus di bawah 0,10. Nah, data saya di sini VIF-nya itu melebihi 0,10. Hal ini menunjukkan adanya masalah multikolonialitas antar variabel prediktor. Biasanya semakin tinggi nilai VIF, maka semakin serius permasalahan multikolonialitas. Dan toleransinya sudah memenuhi karena toleransinya di sini ada di atas 0,1, yaitu 8. Dan uji yang keempat itu uji autokolerasi. Kita lihat dari model summary, yaitu Darwin-Watson-nya. Syarat dari autokolerasi di sini, D harus lebih besar dari DU dan harus lebih kecil dari 4 min DU rumusnya. Dari mana kita melihat DU/DL-nya? Kita sudah menyediakan data DU/DL. Sebelumnya kita harus tahu dulu data banyak kelompok atau banyak data yang kita miliki itu berapa. Nah,
Di sini banyak datanya itu 35 dan variabelnya itu ada, variabel X-nya itu ada 2. Kita lihat di sini di data di tabel DUDL. Variabelnya itu ada 2. Kita di sini kita ambil yang DU, banyak datanya itu N35. Nah, di sini 35, kita ambil DU. Besar data DU ialah 15838. Kita kembali ke yang tadi. Nah, Darwin-Watson-nya yang kita miliki di sini ialah 2, 3, 24. Sudah memenuhi syarat lebih besar dari DU. Sedangkan juga harus lebih kecil dari 4 min DU. Hasil dari 4 min DU di sini setelah saya jumlah ialah 2,4162. Sudah memenuhi syarat. Akan tetapi biasanya jika Darwin-Watson di sini di atas 2 atau lebih dari 2, berarti terdapat autokorelasi negatif atau error. Dan yang kelima adalah uji hipotesis. Uji hipotesis di sini dilihat ada 3. Yang pertama adalah uji F. Nah, di sini uji F kita lihat dari signya. Syarat dari uji F di sini ialah harus kurang dari 0,05 dan di sini data saya itu 0,00. Uji F ini maksudnya variabel X-nya diuji secara bersamaan. Artinya, jika diuji secara bersamaan, variabel X1 dan X2 ternyata berpengaruh terhadap variabel Y karena ini signifikasinya di bawah 0,05. Dan yang kedua itu ada uji T. Uji T kita lihat di sini di koefisien. Signifikasinya harus sama juga, harus di bawah 0,05, tapi diuji secara 1/1. Dan di sini signifikan uji T yang variabel X1-nya di bawah 0,05, artinya variabel X1 berpengaruh terhadap Y, sedangkan variabel X2-nya ada di atas 0,05, itu tandanya variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang terakhir ada uji koefisien. Nah, di uji koefisien di sini jika variabel X-nya itu 2, maka kita menggunakan R². Jika variabel X-nya itu lebih dari 2, maka kita menggunakan adjusted R². Nah, di sini hasil dari R²-nya data saya itu 5,26%. Maka berarti variabel X mampu mempengaruhi variabel Y sebesar 5,26%. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.